Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Tema kita kali ini adalah 10 cara agar anak mau belajar tanpa dipaksa. Apakah Anda ingin mempunyai anak yang pintar? Dan bagaimana caranya? Bagaimana memotivasi anak agar mau belajar tanpa dipaksa? Jika Anda merasa ini pertanyaan Anda wajib menonton video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, jika Anda merasa video ini berguna, Anda bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Belajar yang paling efektif adalah jika ada niat dan dorongan dari dalam diri anak untuk melakukannya. Dorongan untuk belajar ini yang tidak serta-merta hadir. Bunda harus membantu anak untuk mengeluarkan potensi keinginan belajar dari dirinya. Belajar adalah proses alami manusia untuk memahami sesuatu. Caranya beragam, tergantung pada metode belajar yang melekat pada anak bunda. Ada yang auditori, mudah belajar dengan mendengar dongeng, belajar sambil mendengar musik atau audio. Visual, mudah belajar dengan melihat gambar, membaca buku, atau menonton video panduan. Dan kinestetik, lebih mudah belajar jika melakukan praktek atau percobaan, atau lewat gerak dan lagu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membangun lingkungan yang membuat anak merasa senang belajar apapun caranya. Yang pertama, penuhi rumah dengan bahan bacaan. Membaca ibarat tangan yang membuka jendela dunia. Bacaan, apapun bentuknya, buku, koran, bahkan poster, bisa mengantar anak melihat keberagaman dunia dan membuka wawasannya. Memenuhi rumah dengan bahan bacaan akan mendorong anak untuk ingin tahu dan mencari jawaban lewat sumber informasi terbaik. Anak yang suka membaca, ilmu pengetahuannya tidak terbatas dan mereka akan haus untuk menambah ilmunya. Tentu saja, untuk membuat anak suka membaca, Bunda perlu menyediakan bahan bacaan dan memberi contoh minat baca kepada anak Bunda. Yang kedua, dorong anak untuk berani mengeluarkan pendapat. Untuk mengeluarkan pendapat, kita pasti perlu data yang akurat. Itulah sebabnya anak yang didorong untuk berani mengeluarkan pendapat akan selalu punya dorongan untuk belajar lebih banyak. Membiasakan anak untuk mengeluarkan pendapat, membicarakan perasaan, dan membuat keputusan adalah cara terbaik untuk membangun kebiasaan belajar anak. Bisa dengan pertanyaan sederhana, mau makan apa hari ini? Akan membuat anak Bunda menganalisa keadaan dan memberi keputusan untuk makan apa. Dan apa yang Bunda anggap benar belum tentu sama dengan anggapan anak. Di dalam proses pembelajaran, biarkan anak menjadi kritis dan izinkan ia untuk beropini. Bahkan Bunda juga disarankan untuk mendengarkan anak, meskipun opininya kurang tepat. Setelah itulah, baru Bunda bisa membimbingnya. Yang ketiga, tunjukkan antusiasme terhadap minat anak. Mungkin sekali anak Bunda punya hobi atau minat yang sudah ditunjukkan sejak kecil. Tapi bisa saja seiring dengan perkembangan sosialnya, minat dan hobinya berubah-ubah. Dukung semua minatnya, jika itu adalah sebuah kegiatan yang bernilai positif. Lakukan hal sederhana, misalnya memberi fasilitas, atau mengantar dan menemaninya saat ia menjalankan hobinya. Dukungan kecil ini akan membuat anak Bunda akan termotivasi belajar lebih banyak. Yang keempat, sediakan alat bantu untuk mempelajari cara belajar yang lain. Semua anak yang punya kecenderungan pola belajar kombinasi. Memang akan ada satu cara belajar dominan, tetapi dua cara belajar yang lain akan membantu anak untuk memiliki variasi kegiatan sehingga proses belajar semakin menarik. Untuk itu, Bunda perlu menyediakan alat bantu
Misalnya, Bunda bisa menyediakan aneka pensil atau spidol warna, audio set, musik berkualitas, atau alat-alat penunjang art and craft. Yang kelima, tunjukkan keseruan mendapat pengetahuan baru. Semakin banyak yang dipelajari anak Bunda, maka ia akan semakin tahu mana kegiatan dan bakat yang paling menonjol dari dirinya. Ajaklah anak Bunda melakukan hal yang baru dan tunjukkan antusiasme Bunda untuk mendampinginya belajar. Misalnya, Bunda bisa mengajak mereka berkebun jika sebelumnya tidak pernah melakukannya. Yang keenam, bertanya mengenai sekolah. Anak Bunda mungkin akan tidak senang kalau ditanya nilai-nilai sekolahnya dan diingatkan untuk mengerjakan PR, tapi menanyakan kondisi sekolah, bergosip tentang guru atau teman-temannya akan membuatnya rajin belajar. Nah, Bunda bisa mulai tanyakan siapa teman anak Bunda yang paling sering dimarahi guru dan mengapa teman anak Bunda dimarahi. Ketika anak Bunda menyebutkan salah seorang temannya, Bunda bisa menyelipkan kata-kata, "Kamu pasti jauh lebih baik daripada temanmu itu." Yang ketujuh, membantu anak membuat jadwal belajar. Anak Bunda masih sangat perlu dibantu untuk melakukan hal-hal yang rumit dan besar. Ia mungkin sudah tahu bahwa ia harus punya jadwal belajar, tapi bingung bagaimana membuatnya. Jadi Bunda sebaiknya membantu dan memberi bimbingan anak Bunda untuk membuat jadwal belajar. Ingatkanlah jika anak Bunda melanggar atau berusaha melanggarnya. Yang ke-8, merayakan pencapaian tertentu. Jika sebelumnya anak Bunda tidak bisa mengerjakan PR sendiri, maka ketika ia bisa mengerjakan PR sendiri, berilah penghargaan. Memberikan hadiah adalah salah satu cara agar anak mau belajar yang patut dicoba. Hadiah tidak harus berbentuk materi. Ujian, dukungan, dan kasih sayang dapat menjadi hadiah yang berharga dan bisa memotivasi anak untuk rajin belajar. Jika Anda ingin memberikan hadiah berupa materi, lakukanlah. Namun cara mengatasi anak susah belajar ini tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Sebab hal ini dapat membuat anak hanya mau belajar jika diberikan hadiah. Maka dari itu orang tua disarankan untuk lebih bijaksana lagi dalam memilih hadiah yang diberikan kepada anak, supaya memotivasinya dalam belajar. Yang ke-9, fokus di kekuatan anak dan ikuti gaya belajar favoritnya. Anak Bunda tidak akan pintar di semua bidang kehidupan. Mungkin saja dia pintar matematika, tetapi tidak pandai olahraga. Maka jangan paksakan ia jago bermain basket. Fokus di bidang yang dikuasai si anak dan dorong dirinya untuk meraih prestasi. Dan mungkin saja anak-anak tidak selalu mau untuk duduk dan belajar di kursi. Bisa jadi gaya belajar anak tidak seperti itu. Mungkin anak Bunda lebih suka belajar dengan langsung mempraktikannya. Atau ia lebih suka belajar dengan bantuan gambar, misalnya dengan video. Jika Bunda sudah menemukan gaya belajar anak, bantu dia untuk memaksimalkannya agar proses pembelajaran menjadi tidak membosankan dan lebih efisien. Yang ke-10, belajar dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari adalah lembaran baru buku pelajaran. Tantang anak Bunda untuk mempelajari hal baru yang berbeda setiap hari. Dari hal kecil saja, misalnya hari ini ia ditantang untuk tersenyum pada orang asing. Besok ia harus berani mengajak ngobrol. Kemudian lusa ia sudah harus dapat informasi dasar mengenai orang tersebut. Di sini ia akan belajar kemampuan berkomunikasi dan sosialnya. Itulah berbagai cara agar anak mau belajar. Bunda dapat mencobanya di rumah. Bersabarlah dalam menghadapi anak. Jangan menggunakan kekerasan saat memintanya untuk belajar, karena ini hanya akan membuatnya semakin malas. Semoga berguna dan semoga berhasil. Demikianlah renungan dan motivasi hari ini, dan jangan lupa support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.